Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2508-2510 Bab 2508 The Enemy of a Lifetime. Peri salju hitam, pemuda ini membiarkanmu pergi sebelumnya, tidak takut dengan perlombaan setan hitammu, tetapi tidak ingin membuat musuh denganmu perlombaan setan hitam. Karena kamu harus datang ke pintumu, jangan salahkan tuan muda ini karena bersikap kasar. Landen Sen Yin tersenyum dingin, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hei Xueji melihat senyum jahat yang melintas di wajah Landen Sen, dia gemetar ketakutan, wajahnya yang halus dengan sentuhan panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu, aku memberimu pelajaran. Landen Sen tersenyum, mengeluarkan kunci nebula dari cincin penyimpanan, dan mengikat tangan dan kaki Hei Xueji. Hei Xueji sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya buruk, pencuri apa yang ingin mengikatnya? Apakah mungkin ingin bermain asteris? Ben. Wanita ini memperingatkanmu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang tidak sopan kepadaku, ayahku pasti akan membunuhmu. Wajah Hei Xueji dingin dan dia menekan kata yang kejam, tapi dia tetap melanjutkan gemetaran. Sungguh, kalau begitu aku benar-benar takut. Landen Sen mencibir dan bersenandung, Hei Xueji, selama Anda memohon belas kasihan sekarang dan bersumpah untuk tidak mengganggu saya lagi, Anda mungkin lebih lembut nanti. Jenis lembut apa? Hei Xueji memerah wajahnya yang cantik, dan bertanya dengan gemetar, berpikir bahwa Landen Sen akan melakukan sesuatu yang bisli berikutnya. Anda menebak. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen membuka jubah bulu Hei Xueji. Sebagian besar kulit Hei Xueji terekspos ke udara, kulitnya seperti salju putih, pinggangnya yang halus dan halus, pinggang rata, pantatnya yang bersalju dan kaki panjang yang indah semuanya terbuka di depan Landen Sen. Saya harus mengatakan bahwa wanita tertua dari Black Demon Rache adalah tingkat atas dalam hal tubuh dan penampilan. Kulit dilembabkan seperti batu giok, tanpa jejak lemak, yang enak dipandang mata. Kamu tidak tahu malu dan tidak senonoh. Lepaskan wanita ini, jika kamu berani menghina wanita ini, kamu tidak boleh mati. Hei Xueji ketakutan, dan berteriak dengan rasa malu dan kesedihan. Landen Sen memegang tongkat di tangannya lebih dari satu kali, dan mencibir, Hei Xueji, sebut saja, tidak ada yang akan menanggapimu ketika kamu mematahkan tenggorokanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Kurosawa dan Kuroshio di kejauhan berteriak dengan marah, bajingan. Lepaskan wanita tertua. Ada semacam pahlawan yang menggertak kelas perempuan. Hampir lupa memiliki kalian berdua. Landen Sen mengangkat bahu, maaf, aku bukan pahlawan. Siapa yang membuat wanita biadab ini ingin mengambil hidupku? Tentu saja putra ini harus mengajarinya pelajaran yang tak terlupakan. Setelah berbicara, Landen Sen mengambil tongkat dan mendarat keras di pantat Hei Xueji Miaoman. Tersentak. Ketika sebuah tongkat jatuh, Hei Xueji berteriak kesakitan. Dia lebih dari tidak sakit, tetapi penghinaan pamungkas. Seorang pencuri, nona muda ini akan membunuhmu. Mata Hei Xueji memerah, dan matanya yang indah penuh dengan kebencian. Persetan. Landen Sen menutup telinga dengan tuli, memukul dengan panik, semakin keras dia memukul. Tongkat emasnya ini adalah harta roh prasejarah yang luar biasa, meskipun tidak memiliki kekuatan spiritual, ia juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Hei Xueji pasti menderita dari darah dan daging. Bajingan yang tak tahu malu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menindas wanita yang lemah? Hei Xueji sangat terhina di dalam hatinya, dan dia berteriak dan memarahi. Landen Sen hehe berkata, Nona, kamu ingin membunuhku, jadi kamu malu untuk mengatakan bahwa aku menggertakmu. Kamu memohon belas kasihan dan bersumpah untuk tidak mengejar dan membunuh anakku, jadi aku akan berhenti. Pencuri mimpi, kamu bermimpi. Wanita ini tidak akan pernah mati bersamamu. Hei Xueji meraung dengan gigi terkatup. Namun, yang menyambutnya adalah pemukulan yang keras. Papa. Setelah beberapa ribu tembakan dalam satu tarikan napas, Hei Xueji bergerak-gerak di sekujur tubuhnya dengan rasa sakit, bokongnya yang indah berlumuran darah, dan laugao yang bengkak, dia memaksakan dirinya untuk tidak menangis. Melihat hidup dan mati Hei Xueji, dia tidak melepaskan, Landen Sen sedikit lelah, dan mulut gadis itu cukup keras. Sejujurnya, memang dia memprovokasi para iblis gelap terlebih dahulu. Landen Sen tidak ingin melakukan terlalu banyak, jadi dia hanya berhenti. Pencuri bau, ada cara untuk terus bertarung, kenapa kamu tidak bertarung lagi? Mata Hei Xueji merah dan bengkak, dia menggigit giginya yang perak dan mencibir. Nona, apakah kamu masih kecanduan memukul? Landen Sen sedikit terdiam, dan bersenandung, putraku tiba-tiba tidak tertarik bermain denganmu. Kali ini aku akan baik dan membiarkanmu pergi. Peri salju hitam, jika kamu berani memprovokasi aku lain kali, aku berjanji kamu akan sengsara. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen terbang menjauh. Apa yang kamu maksud dengan pelacur itu? Bunuh jika kamu mau, apakah kamu mempermalukan gadis ini? Teriak Hei Xueji.
Aku berjanji akan memaafkanmu para iblis gelap tanpa mati 3 kali. Ini adalah pertama kalinya. Landen Sen berkata dengan malas tanpa melihat ke belakang. Hei Sueji masih ingin mengutuk beberapa kata, melampiaskan penghinaan di hatinya, dan kata-katanya segera diblokir lagi. Tentu saja yang terbaik adalah mengirim bintang jahat ini. Hei Sueji secara paksa menekan penghinaan di dalam hatinya, dia tidak berani menghadapi Landen Sen lagi, karena takut pria ini akan melakukan sesuatu yang radikal. Kunci langit, tutup. Landen Sen mengingat kunci langit, melirik kedua tetua dari Black Demon Rache, dan mendengus dingin, ambil peri salju hitam dan keluar dari sini. Lain kali, anak ini tidak akan begitu baik. Hei Ze dan Kuro Liang sudah bertransformasi menjadi tubuh manusia, dan sudut mulut mereka masih berdarah, mereka berdua tidak berani menghadapi Landen Sen. Landen Sen tidak tertarik, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Gadis salju hitam yang membuka kunci nebula tidak bisa diam, matanya yang indah basah, dan wajahnya yang cantik penuh dengan roh jahat. Jangan bangga dengan pria yang bau, wanita ini pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Kurosawa terkejut, dan buru-buru menutup mulut Hei Sueji. Nona, orang ini sangat kuat, tolong tenang, jangan pimpin dia lagi. Ya, mari kita pergi dari sini dengan cepat dan melaporkan masalah ini kepada Patriark sesegera mungkin, dan biarkan Patriark melihat bagaimana menyelesaikannya. Hei Liang selesai berbicara, dan segera merilis perahu roh emas keunguan. Kurosawa dan Kuroi sangat terluka, tidak dapat menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa, mereka hanya bisa mendesak perahu roh di jalan. Sangat menyakitkan. Hei Sueji terlatih-tatih ke perahu roh dan menyeka air mata dari sudut matanya dengan menyedihkan, penghinaan yang bisa diingatnya seumur hidup, dan Landen Sen menjadi musuh seumur hidupnya. 3 hari kemudian, Landen Sen terbang keluar dari benua iblis, dan pada akhirnya adalah lautan yang luas. Dia terus terbang ke selatan laut sampai laut berubah menjadi kuning gelap yang keruh. Ini adalah tepi sungai setan Tongtian. Air kuning gelap dan langit abu-abu disandingkan, seolah-olah mereka adalah ruang yang terpisah. Lingkungan di daerah ini sangat aneh, langit abu-abu, angin bertiup kencang, dingin ke tulang, dan ada banyak kerikil hitam di angin. Kerikil hitam sangat keras dan tajam, dan hembusan angin tidak kurang dari serangan senjata sihir. Landen Sen meraihnya dengan santai dan mengambil beberapa potong kerikil. Kerikil itu tampak kecil tapi sangat berat, melepaskan aliran cahaya yang terang. Magic Light Heavy Sen. Landen Sen menyipitkan matanya. Dalam pertanyaan sebelumnya, saya mengetahui bahwa seorang beku sedang mengumpulkan cahaya ajaib dan pasir tebal di tepi sungai iblis Tongtian, dan itu benar. Setan pasir berat yang ringan hampir merupakan material terberat di dunia, mudah dimanipulasi oleh energi iblis, dan juga merupakan barang panas bagi para biksu sihir tingkat tinggi. Tepi sungai setan bukanlah pintu masuk ke sungai setan, pintu masuk sesungguhnya adalah tempat yang dipenuhi kabut tebal di ujung sungai setan. Datang ke pintu masuk, Landen Sen bisa melihat kabut putih tebal menyebar di pintu masuk Mohe, tidak dapat melihat kenyataan. Landen Sen mencoba melihat melalui kabut tebal di depannya. Mendesis. Saat kesadaran Landen Sen menembus ke kabut tebal, kepalanya tiba-tiba menusuk dengan keras, seolah-olah kesadaran yang dilepaskannya secara paksa bangkit kembali dan menyerangnya. Kabut ini sebenarnya bisa mencerminkan kesadaran spiritual biksu itu. Landen Sen terkejut. Bab 2509 Tsunami. Landen Sen tidak berani bertindak gegabah. Dia berjalan-jalan di tepi sungai setan Tongtian, dan menemukan seorang biarawan di tahap dewa yang sedang mengumpulkan cahaya ajaib dan pasir tebal, dan segera bertanya tentang sesuatu. Ketika beku muda itu melihat bahwa Landen Sen adalah seorang beku pada periode Fit, dia sedikit gugup, dan berkata dengan gemetar, senior punya sesuatu untuk ditanyakan, yang muda akan tahu segalanya. Apakah ada banyak troll yang bergegas ke daratan baru-baru ini? Mengapa kamu berani mengumpulkan cahaya ajaib dan pasir tebal di sini, jadi kamu tidak takut ditelan oleh troll? Tanya Landen Senhu. Senior tidak tahu bahwa sebelum Laut Iblis pecah dengan tsunami, semua troll yang bergegas ke daratan pergi ke daratan. Troll tampaknya tidak mau kembali ke Laut Iblis, jadi ujung Laut Iblis menjadi tempat yang aman. Banyak pembudidaya melarikan diri dari benua iblis dan melakukan perjalanan bersama kapal roh berskala besar. Generasi yang lebih muda merasa malu di saku mereka dan belum mengumpulkan cukup biaya feri, sehingga mereka harus mempertaruhkan hidup mereka di sini untuk mengumpulkan sihir pasir ringan yang ringan dengan imbalan cukup. Batu surgawi yang luar biasa, kata biarawan muda itu dengan jujur. Landen Sen sedikit mengangguk, dan terus bertanya, apakah Anda tahu berita tentang laut ajaib ini? Kultivator muda itu berkata, senior, junior memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Saya belum pernah memasuki laut setan. Bagaimana saya bisa tahu apa yang ada di laut setan? Tidak apa-apa, selama ini adalah informasi atau rumor tentang laut ajaib ini, Anda dapat memberitahu saya, kata Landen Sen. Biksu muda itu merenung sejenak, dan berkata, generasi muda tahu beberapa rumor baru-baru ini. Saya mendengar beberapa rekan bicara sebelumnya, dan dikatakan bahwa beberapa hari sebelum tsunami, 2 biksu memasuki lautan ajaib. Apa?
Apakah biksu memasuki laut setan? Apakah Anda yakin? Tanya Landen Sen, matanya melebar. Ini. Generasi muda hanya mendengar rekan-rekan membicarakannya, dan tidak yakin. Menurut teman-teman, kedua biksu melarikan diri begitu cepat pada saat itu sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Landen Sen mengangkat alisnya, dan menurut akal sehat, para biksu biasa tidak akan pernah berani masuk ke sungai setan Tongtian. Dalam sejarah benua iblis, jumlah total biksu yang mengunjungi sungai setan Tongtian sebenarnya cukup sedikit, tetapi tidak pernah ada biksu yang masih hidup, yang cukup untuk menjelaskan bahaya sungai setan Tongtian. Itu bukan titik bahwa kedua biksu memasuki sungai setan Tongtian, titiknya adalah bahwa tsunami meletus di sungai setan dalam beberapa hari setelah dua pria memasuki sungai setan. Ini bermakna. Selain itu, rumor apa yang ada di sana? Beritahu aku, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Beku muda itu ragu-ragu sebentar, lalu membungkuk dan berkata, "Senior, saya belum pernah mendengar desas-desus lain, tetapi generasi muda sudah menebak." "Tebakan apa?" tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Generasi muda telah mengumpulkan sihir pasir ringan di sini sebelumnya dan menemukan beberapa kelainan baru-baru ini di Laut Ajaib. Sebelum tsunami pecah di Laut Ajaib, kabut tebal di pintu masuk Laut Ajaib jelas meningkat, dan tepi Laut Ajaib dipenuhi dengan kabut tebal. Setelah tsunami surut, kabut tebal di pintu masuk Laut Iblis awalnya jauh lebih tipis, tetapi telah menjadi lebih berat dalam beberapa hari terakhir, dan itu semakin tebal dan lebih tebal. Ini sangat mirip dengan tanda-tanda sebelum tsunami. Jadi para junior menduga bahwa setan ini mungkin ada tsunami lain di laut. Beku muda itu dengan berani menebak. Landen Sen menyipitkan matanya, dia melihat sekeliling dengan mata roh Tianyingnya dan menemukan bahwa memang ada kabut samar di tepi sungai Iblis Tongtian, tetapi itu tidak jelas. Kabut itu sepertinya berhembus dari sungai Iblis Tongtian. Awalnya, dia berencana untuk tidak melakukan apa-apa dan langsung pergi ke sungai setan Tongtian untuk mencari tahu. Tetapi jika beku muda itu menebaknya, dia masih akan menunggu tsunami berikutnya untuk pecah sebelum membuat rencana, akan sangat tidak bijaksana untuk bertindak dengan tergesa-gesa. Informasi yang kamu berikan cukup berguna. Langit besar ini untukmu. Tinggalkan Demon Kontinen sesegera mungkin. Landen Sen dengan santai mengeluarkan sekantung kecil batu surgawi dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke biarawan muda itu. Biksu muda itu mengambil tas itu secara tidak sadar dan menemukan ada puluhan ribu batu langit di dalamnya. Dia sangat gembira dan berkata dengan rasa terima kasih, senior. Landen Sen tidak tinggal, dan segera pergi dari sini. Dia juga tidak pergi jauh. Dia datang ke pulau terpencil di ujung selatan benua iblis, membuka gua di pegunungan pulau terpencil, dan menempatkan lapisan penyembunyian. Hei Sueji tidak tahu bagaimana menemukan dirinya sebelumnya, dan Landen Sen menduga bahwa pihak lain mungkin memiliki cara untuk melacak kembali aura rohnya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Landen Sen mengeluarkan botol porselen giok dari cincin penyimpanan dan menuangkan eliksir hitam. Pil ini disebut pil Wushui, yang dimurnikan dari sumsum tulang binatang roh suci Mokilin, dan memiliki efek aneh membersihkan roh jiwa. Benda ini adalah hasil rampasan yang ditemukan Landen Sen dari Feng Yaotian. Landen Sen menelan pil pul hitam ke perutnya, dan aura hitam aneh menyapu tubuhnya, menghilangkan semua aura roh dari tubuhnya. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen merasa lega dan mulai bermeditasi. Pulau sepi hanya beberapa ratus ribu mil jauhnya dari tepi sungai Iblis Tongtian, dan Landen Sen bisa mengamati situasi di tepi sungai Iblis Tongtian melalui mata roh Tianying. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Semuanya tenang dan Black Demon Clan Demon Siu tidak lagi mengganggu Landen Sen. Kabut tebal yang menjalar di tepi sungai Iblis Tongtian benar-benar tumbuh semakin besar, tebak biksu muda itu sebelum tampaknya dikonfirmasi. Landen Sen curiga bahwa sungai setan Tongtian akan benar-benar pecah dengan tsunami lagi, dan hanya tinggal di pulau yang sepi untuk menyaksikan perubahan. Butuh Heik Sueji dan dua tetua Mahayana dari klan setan hitam selama setengah bulan untuk kembali ke kota setan hitam. Benua selatan dirusak oleh troll, dan semua formasi teleportasi telah dihancurkan. Hei Ze dan Hei Liang terluka parah lagi, tidak dapat menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan hanya bisa menggunakan senjata sihir terbang untuk bergegas kembali ke Black Devil City dengan Heik Sueji. Banyak hal terjadi dalam setengah bulan terakhir. Pertama, pasukan Heavenly Demon Palace menerobos pasukan iblis dan memenangkan kemenangan besar. Selain perlombaan setan hitam, kota-kota utama perlombaan setan suci dan perlombaan setan bulan berturut-turut dikalahkan oleh pasukan istana setan surgawi. Untuk menyelamatkan hidup mereka, banyak Saint Demon Rache dan Moon Demon Rache tingkat tinggi menyerah satu demi satu dan berbalik ke sisi Heavenly Demon Palace. Tepat ketika tentara istana iblis surgawi itu seperti bambu patah dan hendak menurunkan ras setan hitam, itu diserang balik oleh ras setan hitam dan menderita kerugian besar. Ribuan troll yang rusak dan hampir 20 troll kuno yang dikendalikan oleh jiwa hitam, tentara Heavenly Demon Palace dikalahkan.
Tentara klan iblis hitam dipimpin oleh sesepuh klan iblis hantu hitam besar lagi memaksa tentara istana iblis surga kembali ke perbatasan dan menstabilkan tentara istana iblis surgawi. Patriark klan iblis hitam, penjara hitam, tinggal di kota iblis hitam untuk mencegah istana iblis surgawi mengirim pasukan reparasi iblis ke wilayah klan iblis hitam. Setelah Kurosawa Heiliang membawa Heixueji kembali ke aula utama kota setan hitam, ia segera melaporkan situasinya ke penjara hitam. Penjara hitam sangat marah dan memarahi, kalian berdua pembudidaya Mahayana bahkan tidak bisa membawa kembali seorang pembudidaya manusia di tahap tengah serikat, dan Anda terluka seperti ini oleh pihak lain. Apa gunanya membesarkan Anda? Wajah-wajah Kurosawa dan Kurao bersahaja. Patriark, bukan karena kita belum mencoba yang terbaik, terutama anak itu. Itu terlalu kuat, pihak lain jelas telah menyembunyikan basis kultivasi, dan kekuatannya tidak terduga. Kita bukan lawannya. Heize berkata dengan getir. Bab 2510 Black Soul Rebellion. Penatua Kurosawa benar. Patriark, anak itu tampaknya bukan biksu manusia. Dia bisa berubah menjadi kera batu bermata emas sejati. Kekuatannya keterlaluan, dan dia terlihat seperti dewa kera batu bermata emas. Hei Liang juga menambahkan banyak kecemburuan. Satu kalimat. Hei Liang merasa sedikit berlama-lama ketika dia memikirkan penindasan besar yang dilakukan oleh kera batu bermata emas. Heixueji tidak ingin mempermalukan kedua penatua, dan mengakui, ayah, pencuri itu memang sangat kuat. Bidang kultivasi harus jauh melampaui kedua penatua. Alis penjara hitam berubah menjadi cuan, dan dia berkata dengan dingin, karena anak itu sama baiknya dengan apa yang kamu katakan, mengapa dia mengampuni kamu? Ini. Kurosawa dan Kurara menatapku dan aku melihatmu, bingung. Mereka juga bertanya-tanya mengapa Lenden Sen membiarkan mereka pergi. Heixueji ragu-ragu untuk sementara waktu, menggertakkan giginya dan berkata, ayah, ketika pencuri menculik putrinya, biarkan dia memberitahumu sepatah kata pun. Dia mengatakan bahwa dia belum membunuh seorang biksu setan hitam, dan mengakui bahwa dia melakukannya sebelumnya. Beberapa hal agak kasar. Jika ras setan hitam ingin memburunya, dia bisa menyelamatkan pembudidaya ras setan hitam 3 kali tanpa mati. Penjara hitam mengerutkan kening dan berkata, Sueji, mengapa kamu tidak memberitahuku masalah ini sebelumnya? Heixueji menunduk dan berkata dengan menyedihkan, putriku mengira dia berpura-pura. Di mana aku tahu bahwa pria bau itu sangat kuat. Ayah, pria bau ini begitu menggertak putrinya, kau harus memanggil tembakan untukku. Penjara hitam menamparkan bibirnya, ayahku juga ingin membantumu, tetapi sekarang, pasukan istana iblis surgawi masih dalam kebuntuan dengan klan kita di perbatasan, dan ayahku harus duduk di kota kegelapan dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Selama periode ini, setelah perang berakhir, saya akan bertemu dengannya secara pribadi. Heixueji menggembungkan mulutnya dan terlihat sedikit tidak puas, tapi dia bukan lagi gadis kecil yang tidak masuk akal, jadi dia menjawab, oke. Hei Prison menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia benar-benar tidak bisa pergi sekarang, kalau tidak dia pasti akan mengikuti Lenden Sen sendiri untuk melihat dari mana anak itu berasal. Sebelumnya, dia memiliki firasat bahwa anak itu tidak biasa, jika dia berubah menjadi beku biasa pada periode Fit, dia akan bisa gemetar ketakutan dengan melepaskan Reiatsu sendiri. Tetapi anak itu tidak memiliki jejak ketakutan atau ketakutan, tetapi memberi orang perasaan, semuanya terkendali. Dia tampaknya adalah seorang beku manusia, tetapi ada darah keras tertentu di tubuhnya, seolah-olah dia tidak takut pada segalanya. Sebelum penjara hitam, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengan Lenden Sen, jadi dia mengirim 2 tetua Mahayana, tanpa diduga, dia gagal, dan putrinya bahkan dipermalukan oleh pihak lain. Kemarahan itu tertekan dalam hati penjara hitam, karena anak itu sangat rumit, dia tidak bisa pergi sementara waktu, jadi dia hanya bisa membiarkannya melompat sebentar. Heize, Hei Liang, kalian berdua sementara akan menjaga kota setan hitam dengan patriarkmu, dan jika perlu, bergegas ke garis depan dengan patriarkmu. Meskipun pasukan klan kami seperti bambu yang patah, Raja Naga Tua belum muncul di istana monster surgawi. Jangan abaikan, kata penjara Hei dengan sungguh-sungguh. Iya. Kurosawa Kurao menjawab dengan tinju. Ayah, bagaimana denganku? Adakah yang bisa dibantu putriku? Heixueji tidak bisa tidak bertanya. Setelah menyaksikan kematian tragis dari begitu banyak anggota suku Black Devil City, temperamen Heixueji juga telah mengalami beberapa perubahan. Dia juga wanita tertua dari keluarga yang sama, jadi jangan serakah untuk hidup di masa depan. Tinggalkan aku di aula besar kota setan hitam, jangan pergi kemanapun, provinsi akan diambil oleh biksu lain lagi. Penjara hitam berkata dengan marah. Tapi putriku. Hentikan. Neraka berkata dengan dingin. Oke. Heixueji mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak yakin di hatinya. Pada saat ini. Laporkan kepada Bapak Bangsa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang kultivator kurir di luar aula tiba-tiba bergegas masuk dan berlutut di depan penjara hitam, tampak sangat panik. Apa kepanikannya?
Penjara hitam mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bian. Medan perang perbatasan telah jatuh, dan tentara pembudidaya istana iblis surga menembus garis pertahanan klan kami. Kultivator itu terengah-engah, menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak mungkin. Bukankah ada ribuan troll yang korup dan 19 troll kuno di klan kita yang berpartisipasi dalam pertempuran garis depan? Bagaimana mungkin bisa kalah lagi? Wajah Hei penjara berubah drastis, dia tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan bertanya dengan ekspresi murung. Itu adalah pemimpin jiwa hitam. Pemimpin jiwa hitam telah berpaling dan telah berlindung di istana iblis surgawi. Sekarang troll yang korup dan troll kuno sedang menyerang pasukan kita. Biksu itu buru-buru berteriak. Apa katamu? Seluruh orang di penjara hitam tersambar petir, matanya melebar, dan seluruh tubuh memancarkan roh jahat yang menakutkan. Biksu di bawah menggigil ketakutan. Jiwa hitam telah mengungsi di istana setan langit. Kurosawa, Hei Liang, dan Heixueji semua menunjukkan ngeri, berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Wajah tua penjara Hei sangat mengerikan, dia telah menghitung ribuan keberuntungan, dan dia bahkan tidak menghitung bahwa jiwa hitam, anggota suku setan gelap, akan berbalik. Waktu berlalu hari demi hari, dan setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Landen Sen telah berada di Pulau Sepi selama sebulan. Selama waktu ini, selain berlatih, dia mengamati pergerakan di tepi sungai Setan Tongtian. Tsunami belum meletus, tetapi kabut yang keluar dari pintu masuk sungai Setan Tongtian semakin besar dan semakin besar, seluruh area tepi ditutupi oleh kabut putih tebal, dan mata spiritual Tianying tidak dapat melihat kenyataan. Ini tampaknya menjadi pendahulu badai. Landen Sen awalnya ingin tenang dan menunggu sebentar, tetapi sesuatu yang tidak terduga merusak rencananya. Ketika ia pertama kali datang ke alam setan kuno, Landen Sen memperbudak dua pelayan Frost Wolf dan menanam Star Soul Art. Pada awal pagi hari, pikiran spiritual Landen Sen tiba-tiba merasakan bahwa dua teknik jiwa bintang di bawahnya runtuh satu demi satu. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan ada firasat buruk di hatinya. Secara umum, selama tuannya tidak melucuti teknik jiwa bintang yang ditanam dalam budak tidak akan runtuh. Kecuali jika pelayan itu mati, Star Soul akan runtuh. Dengan kata lain, dua pelayan yang menjaga tanah spiritual telah terbunuh. Oh, Yunmeng dalam bahaya. Warna kulit Landen Sen berubah secara drastis, Liu Yunmeng tetap berada di tanah spiritual Frost Wolf, dan pelayan itu terbunuh, menunjukkan bahwa identitasnya pasti telah terungkap, dan Liu Yunmeng terlibat. Xuantian pindah ke Dava. Dalam keputusasaan, Landen Sen membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah, dan sebuah rune aneh terbentuk di tangannya. Darah itu berubah menjadi sejumlah besar rune, membentuk pusaran ruang darah merah di depannya. Landen Sen terjun ke pusaran ruang angkasa. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Landen Sen tidak mencukupi, bahkan jika dia melemparkan dava migrasi langit mendalam ini ke ekstrim, dia hanya bisa berteleportasi ke daerah paling selatan dari kisaran Gunung Setan Langit, setidaknya 3 hari jauhnya dari tanah spiritual Frost Giant Wolf. Setelah satu teleportasi, Landen Sen sudah agak lemah karena konsumsi banyak esensi dan darah. Dia buru-buru mengeluarkan sejumlah besar botol dan kaleng dari cincin penyimpanan, menuangkan pil penyembuhan dan pil energi vital ke dalam mulutnya, bermeditasi selama beberapa menit, dan secara paksa menggunakan tekanan matahari suci untuk mengendalikan kehilangan darah. Migrasi Xuantian Dava dilakukan sekali lagi. Ketika hari itu gagal, itu masih satu langkah terlambat.